Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, engkaulah Tuhan kami, la ilaha illa anta, tak ada Tuhan kecuali engkau, khalaqtani, kau yang menciptakan aku, fa ana abduk, maka aku adalah hambamu ya Allah, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku ya Allah berada dalam penepatan janji denganmu, aku ya Allah berada dalam perintah yang akan aku taati, mastata'tu, sekemampuanku ya Allah, abu'u laka bi ni'matika alayya, ya Allah engkau datang dengan bertubi-tubi kenikmatan darimu, wa abu'u bi dzambi, tapi aku lagi-lagi datang padamu dengan membawa dosa, faghfirli, ampuni aku ya Allah, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, sungguhnya tak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Istighfarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa kita adalah hambanya Allah dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita. Kamu hidup dari Allah dan untuk Allah, kamu hidup dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka jangan pernah lupa tujuan ini. Jangan pernah lupa tujuan hidupmu. Kamu hidup dari Allah dan untuk Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Yang selalu kita baca dalam tiap sholat kita, ikrar, sumpah, janji, sebuah ucapan yang menjadi prinsip kehidupan kita. Kita ulang-ulangi tiap 5 waktu sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ini, bukan hanya sholat ini aja sih, wa nusuki, seluruh ibadahku, bahkan bukan cuman yang ibadah aja, mahyaya, hidupku semuanya. Aku makan, aku bangun, aku keluar rumah, aku pulang lagi ke rumah, aku nikah, aku punya anak, aku mengurusi suamiku, aku mengurusi anak-anakku, membesarkan mereka, aku belajar, aku menghafal, aku beli barang, aku pakai baju, aku semuanya nih mahyaya, kehidupan saya, wa mamati, bahkan mati aku pun, semua ini dari sholat saya, seluruh ibadah saya, hidup mati saya, lillahi rabbil alamin, hanya untuk engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Dek, kamu hidup buat Allah. Kamu jangan berpikir bahwa saya belajar di pondok pesantren untuk membahagiakan orang tua saya, menggembirakan, meninggikan derajat orang tua saya. Bukan urusanmu. Yang bisa bikin orang bahagia itu adalah Allah. Yang bisa bikin orang mulia adalah Allah. Kamu belajar di pondok pesantren, belajarnya cukup satu aja niatnya, karena Allah. Karena Allah. Ibu-ibu, kamu mondokin anakmu di pondok pesantren, kamu hari-hari masak, nyuci, bersih-bersih, bahkan ada yang keluar rumah, kerja, buka toko,
bahkan ada yang keluar rumah bertani. Bu, bukan cuman buat nyari duit, bukan cuman buat bisa makan. Enggak Bu, itu bukan tugasmu. Huwa yut'imuni wa yasqin. Allah satu yang ngasih makan hamba-hambanya. Allah satu yang ngasih minum hamba-hambanya. Jangan lupa, jangan sok-sokan. Kamu gak bisa ngasih rejeki kepada anak-anakmu, kamu gak bisa ngasih rejeki kepada orang tuamu. Allah satu, huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah satu sang pemberi rejeki, dialah satu pemilik kekuatan sejati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rizqukum fis samai wa ma tu'adun. Rezeki kalian sudah selesai diatur dari langit. Rezeki kalian sudah selesai diatur dari langit. Dalam salah satu hadis qudsi Allah bilang, nggak nambah dengan ibadah seseorang, nggak kurang dengan kefasikan seseorang. Rezeki udah kelar diatur dari langit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ibu, kalau kamu ngerasa Ustazah, itu mah buat orang-orang yang nyari rezekinya gampang. Kalau yang kayak buat saya nih Ustazah, kalau rezeki nggak dicari, kalau rezeki kita nggak pontang-panting, nggak bisa dapat rezeki Ustazah. Bu, kamu lupa. Bahkan sejak kamu berada di dalam rahim ibumu, Allah menyampaikan rezeki kepadamu. Jangan mau pikiran kamu dirusak sama apa yang orang-orang sampaikan zaman sekarang ini. Jangan. Percayanya sama Allah aja. Kalau kamu nggak kerja, kamu nggak bisa hidup. Siapa bilang? Siapa bilang? Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan semut di dalam batu, di dalam lautan di waktu malam enggak akan mati kecuali sesudah rezekinya sampai padanya. Allah yang ngasih rezeki. Kamu di dalam kandungan ibumu aja Allah ngasih rezeki sama kamu. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika kamu bayi, Bu, masa harus belajar sama bayi? Mestinya kamu yang jauh lebih ngerti, jauh lebih pinter daripada bayi. Bayi itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak pusing mikirin rezeki. Dia kalau lapar tinggal nangis saja. Ibunya akan datang untuk menyampaikan rezeki Allah kepadanya. Ibu-ibu saudaraku sekalian, yang ngasih rezeki adalah Allah. Kamu hidup dari Allah, kamu kembali kepada Allah. Dengerin saya, Bu. Saya ngomong berdasarkan ilmu. Dengerin saya. Saya berbicara dari apa yang sudah saya dengar dari para ulama-ulama, berdasarkan dari hadisnya Nabi Muhammad, berdasarkan dari firman Allah yang turun untuk mendidik hati, yang turun untuk mendidik pikiran, yang turun untuk mendidik kehidupan. Saya menyampaikannya dari hati. Maka simak benar-benar pakai hati. Kamu hidup dari Allah, dan kamu ketika mati
hanya akan kembali kepada Allah. Yang gak dibawa mati, jangan bela mati-matian. Yang gak dibawa mati, gak usah sampai segitunya kamu kejar-kejar, gak usah segitunya kamu pertahankan, gak usah segitunya kamu bela mati-matian. Yang gak dibawa mati, jangan kejar mati-matian. Jelas? Jelas? Sampai segala tahajud di waktu malam mintanya dunia melulu. Sampai segala puasa mintanya dunia terus. Sampai semua doa mintanya dunia aja. Duit aja yang kamu minta. Gak malu apa? Ayo, yang bener hidupnya. Hidup kita bukan sebercanda itu. Hidup kita bukan seremeh itu. Kita tercipta dari Allah, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Yang serius, jalanin hidup. Yang serius, jalanin hidup. Masa belajar ngafalin hadis, ngafalin ayat cuman biar nanti saya dapat kerjaan yang bagus, punya duit? Gak gitu deh, gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Ibu-ibu masak ini itu capek-capek sampai bilang kerjaan kenapa sepanjang jalan, gak ada habis-habisnya. Kalau ditanya tujuannya apa, biar suami gak kawin lagi, Ustazah. Ayolah, kamu hidup bukan buat suamimu, kamu hidup bukan buat anakmu, kamu hidup bukan buat orang tuamu, kamu hidup buat Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Kalau datang ajal menjemputmu, tidak suami, tidak anak, tidak orang tua, semua akan kamu tinggalkan. Apalagi cuman sekedar kalung, gelang, handphone, rumah, mobil, semua gak akan ada yang kamu bawa, Bu. Gak ada yang akan kamu bawa, Dek. Semuanya akan kamu tinggalkan begitu saja. Gak ada. Kamu hanya akan kembali kepadanya. Bayangkan betapa sia-sianya jika semua waktumu, semua tenagamu, bahkan semua rasa cintamu hanya untuk urusan yang akan kamu tinggalkan begitu kamu masuk dalam kuburan. Kalau semua yang kamu lakukan dunia hanya untuk dunia, maka bekal mana yang akan kamu bawa masuk dalam kuburmu? Kalau semua yang kamu inginkan di dunia adalah untuk dunia, lantas apa yang akan kamu bawa masuk ke dalam alam kuburmu? Dan Bu, Kak, Dek, nah, gak ada yang mikirin bekalan untukmu selain dirimu sendiri. Gak ada yang bisa berbekal untuk kamu kecuali kamu sendiri. Gak ada pahala lain yang bisa kamu bawa masuk dalam kuburmu kecuali pahalamu. Sebagaimana yang akan kamu bawa masuk ke dalam alam kuburmu dari dosa adalah dosamu sendiri.
kamu sendirian dihisab. Kamu sendirian yang bakal ditanya sama malaikat. Maka hidupmu lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Carilah keridhoannya, carilah cintanya, carilah kasih sayangnya. Kejar ridha Allah, kejar cinta Allah, kejar kasih sayang Allah. Kamu gak punya kesempatannya selain saat sekarang, saat hidupmu di atas muka bumi ini. Kamu gak bisa, tar dah saya mau tahajud di malam pertama saya masuk dalam kuburan. Gak bisa, gak bisa. Tar saya mau sedekah, tar kapan? Ya kira-kira seminggu pertama lah di dalam kuburan. Bisa begitu? Gak bisa. Semua yang akan kamu bawa dalam kubur, ridha Allah, kasih sayang Allah, kamu persiapkan di masa hidupmu yang entah sisa berapa lagi ini. Maka gak usah segitunya mak jabatan, gak usah segitunya mak uang, gak usah segitunya mak cinta manusia. Kejar yang semestinya dikejar, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya kasih tahu nih, rahmatnya Allah itu tinggi. Saya kasih tahu, wa rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekatnya buat hamba-hamba yang baik-baik. Rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah tuh dekatnya buat orang yang sudah mencapai derajat ihsan. Apa itu derajat ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seolah kamu melihat Allah, mencapai maqam musyahadah. Fa illam takun tarah, kalau kamu belum bisa sampai maqam musyahadah, fa innallaha yarak. Ketahuilah Allah selalu memandangmu, maqam muraqabah. Orang-orang yang hidupnya sudah mencapai maqam musyahadah, para nabi, para wali, atau maqam muraqabah, orang-orang soleh yang sungguh-sungguh benar-benar soleh. Rahmat Allah, ridha Allah dekatnya buat mereka. Buat saya yang masih punya banyak dosa, buat kamu yang kayaknya kurang lebih sama saya, Bu, Kak, Dek, Nah, ridha Allah, kasih sayang Allah masih rada jauh buat kita. Sedih saya bilang, tapi harus saya sampaikan, sebab ini adalah faktanya. Ini adalah faktanya. Ridha Allah agak jauh buat kamu, buat saya juga, yang matanya masih senang lihat yang haram, yang lisannya masih banyak dosanya, bohong aja ringan, betul, ngomongin orang ringan, betul, kata-kata kasar, kata-kata kotor kadang ringan di lisan, betul. Yang sholat khusyuknya masih jauh, iya. Yang sholatnya masih bising, masih berisik, masih rame, bener sampai
sampai kita lupa sholat kita tuh tadi berapa rakaat ya. Yang nyari barang hilang nggak ketemu, giliran sholat ingat. Iya, siapa yang begitu? Saya. Modelan kayak kita bilang, ya Allah, ridhoilah saya. Gimana caranya mau Allah ridho? Kita masih belepotan dengan dosa-dosa. Terus gimana nih? Dengerin ucapan seorang perempuan solehah, guru saya, Hubabah Bahiyah. Ketika satu waktu saya diundang memberikan kajian di kota Salalah, Oman. Beliau baru habis bangun madras, pondok pesantren, bukan majelis taklim buat kaum ibu. Hubabah Bahiyah ini, Bu, seorang waliyah min auliyaillah, salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau bahkan gurunya guru saya, gurunya Hubabah Nur. Hubabah Nur suka bilang tentang Hubabah Bahiyah, salah satu dari perempuan paling berpengaruh dalam kehidupan saya, kata beliau. Hubabah Tuna Bahiyah. Hubabah Bahiyah undang saya, Bu, ngasih kajian di majelis taklim beliau yang beliau buka di kota Salalah. Saya baru pulang dari Tarim waktu itu. Bahasa Arab saya juga masih bagus gitu. Kalau sekarang nih saya suka kebata-bata bahasa, walaupun masih lebih bagus lah daripada yang di Majalengka. Satu waktu, satu hari, saya menyampaikan, tiap hari ganti-ganti pelajarannya. Setiap kali ngajar, samping saya Hubabah Bahiyah. Waktu itu saya ngajarnya juga masih di bawah karena belum sakit. Sekarang nih mohon maaf kalau ngajar harus duduk di kursi. Kadang-kadang suka malu gitu kan. Tapi dimarahin dokter saya. Memang harus duduk di kursi. Teman-teman sekalian, saya ngajar, samping saya guru saya Hubabah Bahiyah. Hari itu saya ngasih kajian tentang sholat khusyuk, tentang sholat, kemudian saya sampaikan mengenai sholat khusyuk. Ceritalah saya tentang sholatnya orang-orang yang khusyuk-khusyuk. Ada Sayyidina Abu Bakar Sakran yang kalau sholat pernah dioperasi harus minum khamr, zaman itu belum ada bius. Beliau minta dioperasi dalam keadaan sholat saja. Jadi kalau sholat setara dibius, nggak sadar apa-apa, nggak ngerasain apa-apa dari khusyuknya mengerjakan sholat. Saya cerita tentang sholatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sholat rumahnya kebakaran, hangus. Beliau tidak keluar dari sholatnya karena nggak sadar rumahnya kebakaran. Habis selesai sholat ditanya, kenapa engkau nggak keluar, kamu udah teriak-teriak. Beliau bilang, al-hatni an-narul kubro, di depan saya ada api yang jauh lebih besar sehingga api yang kecil ini nggak kelihatan sama saya. Saya lagi cerita tentang sholat khusyuknya hamba-hamba Allah, mic saya direbut sama Hubabah Bahiyah. Guru saya, Bu, bebas. Kalau sekarang ada yang ngerebut mic saya pertahankan. Teman-teman sih sekalian, beliau bilang, musykidah ya Halimah, musykidah. Enggak gitu Halimah, enggak gitu. Bapak bilang begitu. Kayak yang enggak gitu cara mainnya, nak, enggak gitu. Peraturannya enggak gitu. Saya tanya sama beliau pegang mic nih sekarang.
Maksudnya gimana Hubabah? Haula salatuhum hum. Atau Hubabah ya, mereka tuh mereka, ketinggian kamu bahasnya. Sholat mereka itu adalah sholat mereka, nggak bakalan pernah jadi sholatnya kita. Kamu jangan ngarep satu hari sholat rumah kamu kebakaran kamu nggak berasa. Orang kita kalau lagi sholat ada tamu, tahu siapa yang datang? Tamunya bilang saya datang ke sini mau ngundang. Kita langsung mikir anak dia yang mana yang mau kawin. Udah langsung apal semua, pikiran udah panjang. Bahkan kadang-kadang kita udah panjangan, ntar kondangan pakai baju yang mana. Begitu. Kata Hubabah ya haula. Mereka itu adalah mereka Halimah. Sholat mereka nggak akan pernah jadi sholat kita. Kita nggak bakalan bisa menggapai ridho Allah lewat sholat kita. Kita nggak bakalan pantas masuk surga Allah lewat jalur sholat. Sholatnya di mana, kitanya di mana? Jauhan. Kita akan tetap sholat. Sholat adalah kewajiban. Gak boleh gak sholat. Gak boleh. Sholat adalah kewajiban antara kita dengan Allah SWT. Urusan sholat itu adalah harga mati buat kita. Teman-teman sekalian, tapi berharap kita mencapai ridho Allah, berharap kita meraih rahmat Allah dari sholat kita, kejauhan. Saya bahkan ingat ucapan guru saya yang lain. Nih Bu, saya Allah muliakan dengan punya guru-guru luar biasa. Takut sampai saya ngeri nggak jadi murid yang pantas buat mereka. Guru saya yang lain Sayyidil Habib Zain bin Smith Madinah. Kita doakan semoga Allah SWT sehatkan, panjangkan umurnya. Penulis kitab At-Taqrirat As-Sadidah, penulis kitab Hadis Jibril, penulis banyak kitab sampai di masa sekarang. Seorang yang sudah melahirkan ulama-ulama di berbagai macam negara. Guru saya Bu, Habib Zain bin Smith. Semoga saya diakui sebagai muridnya insyaallah. Habib Zain bilang, salatuna tahtaj ila istighfar. Salat kita ini tingkatannya, meskipun saya rasa bukan salat beliau sih itu, salat kami murid-muridnya, salat kita nih jamaahnya, salat kita nih umat nabinya, beliau sendiri. Saya jadi saksi betapa khusyuknya beliau dalam salat. Beliau bilang salatuna tahtaj ila istighfar. Salat kita ini pantasnya bukan dapat pahala tapi dimintain ampun sama Allah. Bener banget. Kita kalau habis selesai salat itu pantasnya bukan bilang ya Allah berikanlah pahala atas salat saya. Enggak. Saya merasa bahwa saya kalau habis selesai sholat pantasnya bilang ya Allah ampuni ya Allah sholat berantakan begini, maafin ya Allah, maafin. Kita kayaknya nggak perlu minta maaf. Kita kayaknya nggak hanya perlu minta maaf dari dosa kita, tapi kita juga kayaknya perlu minta ampun sama Allah atas sholat kita karena masih begitu berantakan. Ibadah kita masih perlu kita mintakan ampun kepada Allah. Saya kemudian balik bertanya kepada Hubabah, ya Hubabah, kalau emang kita nih kejauhan mau masuk surga lewat pintu sholat, lewat pintu ibadah,
Kalau memang kita nih masih kejauhan nyari ridha Allah, rahmatnya Allah lewat pintu ibadah kita kepadanya, lantas semestinya kita masuk mencari, mengejar ridha Allah lewat pintu yang mana? Pintu apa nih yang bisa kita cari? Hubabah Bahiyah senyum, kemudian bilang, ucapan arifah billah, dengerin. Kalau ucapan-ucapan yang lain tuh Bu tuh yang bilang pakai krim ini bikin wajah kamu glowing, cara diet paling tepat, pakai jendela makan. Bu, bisa bener, bisa salah, kan begitu? Ucapan-ucapan orang dunia kamu nggak amalin, kamu nggak praktekin, nggak apa-apa. Bahkan mereka suka berganti-ganti teori kok. Nggak usah sampai segitunya, ibu-ibu sih sekalian. Tapi ucapan yang akan saya sampaikan ini pegang terus, masukkan dalam hati, kunci. Jangan pernah mau keluar lagi dari hatimu. Jadi bekal sepanjang hidupmu yang semuanya akan berakhir dengan kematian. Hubabah Bahiyah lagi ngasih kepada saya teori kehidupan. Simak baik-baik. Beliau mengatakan, ma'ana nabi ya khair nabi. Alhamdulillah kita punya nabi seindah-indah nabi. Wasilatuna ilallah al-habibil muqarrab. Kita punya nabi, jalan kita menuju Allah, wasilah kita kepada Allah, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad. Saya nggak punya cukup sholat khusyuk untuk saya bawa menuju Allah. Saya nggak punya cukup banyak sedekah untuk saya haturkan kepada Allah. Saya nggak punya cukup ibadah untuk saya hadirkan kepada Allah. Tidak zikir, tidak bacaan Quran, tidak salat sunnah. Saya tidak punya cukup banyak amal saleh untuk saya bawa kepada Allah. Tapi saya punya Nabi Muhammad. Kamu juga begitu. Kamu juga begitu. Saya tahu kamu juga begitu. Kamu gak punya cukup amal ibadah untuk kamu bawa kepada Allah. Kamu gak punya cukup banyak zikir Quran. Siapa di antara kita yang tiap malam baca 10 juz Al-Quran? Siapa di antara kita? 1 juz saja enggak kayaknya. Kalau ada juz yang kita lakukan adalah juz mangga, juz alpukat. Ya Allah, ya Allah. Tapi kita punya Nabi Muhammad. Kita punya Nabi Muhammad. Ma'ana nabi ya khair nabi, kata Hubabah Bahiyah. Kita punya nabi seindah-indah nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habib Umar kan bilangnya gitu. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana. Alhamdulillah udah menghadiahkan kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita punya Nabi Muhammad. Wabahiyah melanjutkan, kamu hanya perlu terus-terusan memanggil-manggil namanya. Kamu hanya perlu terus-terusan mengetuk-ngetuk pintunya. Terus aja Halimah ketukin pintu. Dzuki ala babi Rasulillah. Terus ketuk-ketuk pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti nak, kalau kamu sering ngetuknya, kalau kamu terus bersimpu di pintunya, manggil-manggil namanya, mengetuk-ngetuk pintunya, dia akan berbelas kasih padamu. Dibukanya pintunya, dipapahnya kamu, dituntunnya kamu, dibawa menuju Allah. Saat itulah kamu akan selamat. Saat itulah kamu akan dibawa olehnya menuju ridha Allah. Saat itulah Allah akan merahmatimu, Allah akan mencintaimu. Saat itulah kamu akan menjadi salah satu di antara hambanya yang akan berada di dalam surga. Saya pembelajar yang baik, walaupun belum tentu jadi ustadzah yang baik. Doakan mudah-mudahan pembelajar yang baik, pemberi pelajaran yang baik juga, amin. Saya tanya sama beliau, karena kalau pembelajar yang baik tuh jangan sisakan celah untuk keraguan. Adik-adik kalau belajar, kalau ragu-ragu tanya, kalau bingung-bingung tanya. Saya tanya sama Hubabah, ya, saya bilang, Hubabah, kaifa adukku ala babi Rasulillah, kaifa unadi. Hubabah, gimana caranya saya mengetuk-ngetuk pintunya Nabi? Gimana caranya saya panggil-panggil Nabi Muhammad? Oh, Bahia senyum lagi, karena nggak jelas nih buat saya. Apa pakai sholawat, apa pakai jalan dakwah, apa menjadi umatnya yang bermanfaat? Apa nih? Mana cara yang paling cepatnya? Mana cara yang paling oke gitu? Paling benernya tuh apa gitu? Hubabah Bahia bilang, Halimah, cintai Nabi sebisamu mencintai seseorang. Sebisa kamu, semampu kamu cinta sama orang, jadikanlah orang itu adalah Nabi Muhammad. Karena cinta tuh ada levelnya. Kamu kuatnya makan pedas, kan aja makan pedas aja pakai level. Betul begitu kan ya? Cabai 1, cabai 2, kamu beli rujak aja pakai ditanyain mau sepedas apa gitu kan. Ibu-ibu kalau beli nasi goreng kan tanyain sedang, pedas, apa nggak pedas, kan begitu ya? Semua ada levelnya, Bu. Apalagi cinta, waduh levelnya banyak banget itu. Kayaknya nggak cuma 100 level, itu 1000 level, entah berapa level. Hubabah Bahia bilang, Halimah, semampu kamu mencintai seseorang, setinggi apa kamu bisa cinta sama seseorang, jadikan orang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semampu apa kamu merindukan seseorang, jadikanlah yang kamu rindukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap kali hatimu sedang merasa cinta padanya, tiap kali hatimu sedang merasa rindu kepada Nabi Muhammad, itulah saat kamu mengetuk-ngetuk pintu Nabi Muhammad. Saya jadi mikir, karena saya emang kerjanya tukang mikir. Saya, Dek, ini buat
adik-adik santri nih, biar jadi motivasi. Yang di belakang saya juga nih banyak santri nih, dengerin. Saya rasa kecerdasan saya itu biasa-biasa aja. Ya dibilangin enggak punya kecerdasan enggak juga, tapi maksudnya B aja gitu. Ini kan adik-adik sekarang kan banyak yang pada pengen biar bisa jadi ustazah dan banyak gitu. Saya pernah dikasih tahu sama seorang guru ngajar TK. Dia bilang, saya lagi tanya, saya minta anak-anak buat nulis TK apa SD gitu ya, minta nulis cita-cita. Ada yang jawab, jadi Ustazah Halimah. Ini saya kasih tahu nih sekarang buat adik-adik yang punya cita-cita pengen jadi ustazah gitu ya. Saya nggak punya kecerdasan banyak, biasa aja. Saya juga nggak punya kemampuan menghafal banyak, enggak. Tapi saya suka mikir. Saya seneng ilmu. Saya seneng ilmu. Jadi itu yang harus kamu jadikan sebagai bekal. Cinta sama ilmu. Jangan cinta sama cowok ganteng. Hobi lihat cowok ganteng, tuh rusak nanti hidup kamu. Jangan ya dek. Sehingga sekalian, saya mikir, kenapa Allah memberi kepada kita, terutama di usia remaja, rasa cinta. Biasanya nih, umur 17, 18, 19 tahun, ngerasain rasa yang namanya jatuh cinta. Atau mungkin ada ibu-ibu kawin malam pertama, cinta gitu kan. Pernah tahu rasanya cinta kepada seseorang, itu memang biasa bu. Allah ngasih. Allah ngasih rasanya cinta pertama. Allah ngasih rasanya cinta yang lihat apapun inget dia. Ngelihat awan inget dia. Ngelihat donat inget dia. Lagi lapar inget dia. Lagi kenyang inget dia. Sampai kamu ngerasain rasa cinta yang sebelum tidur inget dia, bangun tidur inget dia. Pernah nggak ngerasain? Pernah? Nah tuh, saya mikir, kenapa Allah dalam hidup mengenalkan kepada kita rasa cinta yang kayak begitu gitu? Kayaknya Allah mau ngasih tahu sama kita, hati kamu tuh bisa secinta itu. Maka jadikan cintamu kepada yang semestinya. Sebab cinta adalah setinggi-tinggi bekalmu menuju Allah. Senjata itu. Kamu dikasih rasa cinta, itu Allah lagi mau ngasih tahu kamu senjatamu dalam hidup. Pakai itu, modal, bukan hanya senjata, modal. Modalmu dalam hidup tuh dia tuh, rasa cinta. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah kemudian ngasih tahu rasa cinta kamu itu seharusnya kepada siapa. Cintamu persembahkan untuk Allah. Cintamu persembahkan untuk Rasulullah. Pesannya Hubab Bahiyah, cintai Nabi Muhammad Halimah sebisa kamu mencintai seseorang. Yang rindu sama Nabi Muhammad Halimah, sebisa kamu merindukan seseorang.
Kamu pernah nggak kangen sama orang sampai mengalir air matamu deras setiap kali inget dia? Nah, rasa kamu itu pakai buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu bisa secinta itu sama Nabi, serindu itu sama Nabi, kamu udah punya modal buat dapat rahmatnya Allah. Kamu punya modal buat dapat cintanya Allah SWT. Ibu-ibu, teman-teman saudaraku sekalian, bermodalkan cinta, bermodalkan cinta. Yuk belajar punya cinta. Wah, Ustazah, saya mah nggak bisa. Saya memang kayak gini, Ustazah, rasa hati saya tuh biasa-biasa aja. Sama siapapun emang biasa-biasa aja, Ustazah. Sama Nabi juga saya biasa-biasa aja. Diceritain Nabi Muhammad, ya udah. Baca sholawat sama Nabi Muhammad, ya seneng. Tapi ya biasa-biasa aja. Emang saya mah orangnya kayak gitu, biasa-biasa aja. Gimana, Ustazah? Bu, belajar lagi. Cinta itu sesuatu yang bisa kamu pelajari. Dan kita punya banyak guru-gurunya. Kita punya banyak guru-gurunya. Guru-guru cinta kita. Sayyidina Abu Bakr Siddiq, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidah Fatimah bintu Nabi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali guru-guru cinta kita. Belajar. Apa-apaan tuh bisa kamu pelajarin. Tapi saya memang orangnya kayak gini, Ustazah. Bu, kalau misalnya kamu nggak bisa masak, suami kamu bisa nggak misalnya gitu, masakin saya dong. Saya mau orangnya kayak gini. Saya nggak bisa masak, maafin saya ya, saya orangnya emang kayak gini. Kamu mau begitu? Ya enggak kan. Kamu nih belajar di pondok pesantren, guru kamu minta kamu ngafalin ini itu, kamu baca ini itu, kamu fahamin ini itu, bisa nggak kamu kemudian bilang sama guru kamu, maaf ya Bu Guru, saya memang orangnya kayak gini, saya emang nggak hafal, saya memang orangnya kayak gini, nggak bisa saya. Nggak gitu ceritanya. Pelajarin, usaha. Cinta itu perlu usaha. Oh, saya cinta kok Ustazah sama Nabi Muhammad. Cinta bukan sekedar kata-kata. Ia adalah tentang rasa hati yang tidak bisa kamu dustai. Silahkan tanya masing-masing. Adakah cinta di hatimu kepada Nabi Muhammad yang membuat kamu ketika mau tidur kamu ingat dia? Adakah cinta di hatimu kepada Nabi Muhammad ketika bangun tidur kamu ingat dia? Adakah cinta di hatimu kepada Nabi Muhammad yang ketika kamu menyebut-nyebut namanya mengalir air mata rindu kepadanya? Adakah cinta di hatimu kepada Nabi Muhammad yang membuat kamu dalam hidup gak bisa kalau disuruh gak inget sama Nabi Muhammad tuh gak bisa. Seperti mana kamu nih seorang ibu, banyak bukan di sini para ibu yang punya anak, bisa nggak kamu kalau disuruh dalam hidup kamu lupa sama anakmu? Bisa nggak? Nggak bisa bukan? Kayak gitu loh namanya cinta. Kayak gitu namanya cinta. Nggak bisa kamu nggak inget sama anak kamu. Dalam sehari semalam bisa nggak kamu lupa sama anak kamu? Nggak bisa. Ingat terus, pasti lihat makanan ini ya kesukaan anak saya nih. Ada kejadian mungkin ingat sama anak kamu, pasti aja
Bahkan yang cintanya gede-gede sama anaknya, melihat makanan kesukaan anak saya nih, mau kamu makan di majelis karena disuguhin. Gak bisa, saya bawa aja dah, saya bawa pulang, anak saya seneng banget nih makanan ini. Bukan begitu kamu? Hati kamu bisa secinta itu sama orang. Yang saya mau sampaikan adalah, jadikan yang kamu cintai itu adalah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ngerasa belum memilikinya, belajar. Gimana cara belajarnya Ustazah? Saya kan udah gak mungkin mondok pesantren lagi. Bu, sekarang itu belajar semudah membalik telapak tangan. Handphone kamu tuh rata-rata udah bisa ada YouTube-nya. Betul begitu? Ada TikTok-nya, ada Instagram-nya lah. Bu, yang didengerin jangan lagu dangdut mulu. Yang kamu buka tuh, jangan urusan resep masakan melulu. Yang kamu buka, jangan terus-terusan Shopee melulu. Buat ngeliat kerudung Ustazah cakep tuh. Beli di mana ya? Berapa ya harganya? Ustazah cantik nih pakai warna yang ini. Atau kerudungan teman kamu, apa HP teman kamu? Ya Allah, sampai keranjangnya 99. Kayak Asmaul Husna kata Ustazah Budur nih. Yang 99 itu biarin Asmaul Husna aja. Jangan keranjang belanjaan. Ayolah, belajar. Agar kalau datang waktunya, ketika ajal datang menjemputmu, kamu sudah bawa bekalnya. Kan kamu gak bisa bawa bekal sholat, kan gak pantas. Sholat kita masih berantakan. Kan kamu gak bisa bawa masuk dalam kuburan, bawa sedekah kamu seberapa? Bukankah kamu bilang kamu gak bisa pulang bawa zikir, bawa Quran kamu gak seberapa, zikir kamu gak seberapa. Maka yang pasti aja, pulang bawa Nabi Muhammad. Yang pasti aja, bawa masuk ke dalam alam kuburmu Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kamu cintai sepenuh hatimu. Yang kamu cintai sepenuh hatimu. Maka kamu bisa bawa pulang hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang di akhirat nanti bakal dikumpulkan dengan yang dia cintai. Bu, saya kasih tahu, yang di akhiratnya udah pasti selamat itu adalah Nabi Muhammad. Yang di akhirat gak bakal dikecewakan oleh Allah adalah Nabi besar Muhammad. Yang di akhiratnya sampai dalam kuburnya nih Bu nih, yang di masa sesudah kematian gak bakalan pernah disusahkan Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Kata Allah, di akhirat nanti Allah nggak akan pernah susahkan Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad aja ya Allah yang gak akan disusahin. Nabi Muhammad aja ya Allah yang akan diselamatkan, gak sampai ngerasakan panasnya neraka, gak sampai susah-susah saat hisab, gak pernah susah-susah di padang mahsyar. Nabi Muhammad aja ya Allah. Bukan hanya Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Beriman aja tapi di akhirat nggak bersama dengan Nabi Muhammad nggak bisa, nggak cukup. Kata Allah, aku berkehendak menyelamatkan Nabiku Muhammad dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Yang bersama dengan Nabi Muhammad tuh gimana caranya? Nabi Muhammad nyampein, anta ma'a man ahbabta, kamu bersama dengan yang kamu cintai. Man ahabbani, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintaiku dia bersama denganku di surga. Maka kalau yang kamu cari adalah ma'iyah bin Nabi, kebersamaan dengan Nabi, jalannya adalah lewat jalan cinta. Sebab yang bersama, yang cinta akan bersama. Karenanya sering saya sampaikan, enggak harus cinta untuk bisa, enggak harus jumpa untuk bisa cinta. Tapi kalau mau bersama, kalau mau jumpa, harus ada cinta. Kamu kepengen barengan sama Nabi Muhammad di akhirat, kamu pengen ketemu sama Nabi Muhammad di akhirat, kamu pengen jumpa dengan Nabi Muhammad di akhirat, dan jumpa Nabi bersama dengan Nabi adalah keselamatan akhirat, maka syaratnya adalah cinta. Kalau kamu belum ngerasa punya, belajar cinta. Gimana Ustazah caranya belajar cinta nih Ustazah? Deketi para pecinta. Belajarlah dari para pecinta. Hadir di majelis-majelis pecinta. Hadiri majelis maulid, hadiri majelisnya para ulama yang memang punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Dengerin, simak keterangan dari para pecinta Nabi Muhammad, biar hati kamu ketularan. Karena cinta itu rasa nggak bisa diberi pengetahuan. Rasa itu bukan ilmu yang basisnya adalah pengetahuan, melainkan rasa adalah ilmu yang basisnya ditularkan. Bu, sama dengan rasa-rasa yang lain, termasuk sakit itu ditularkan, ya kan begitu? Ibu-ibu saudaraku sekalian, bukan berarti ketika kamu dengerin tentang keterangan kemudian kamu jadi flu juga. Ada keterangan tentang penyakit flu adalah begini. Oh, saya gara-gara dengerin nih akhirnya saya jadi ketularan. Gak bisa gitu. Rasa itu, Bu, ditularkan. Kalau kamu deket sama orang kena flu, kamu jadi tertular flu. Demikian pula dengan rasa. Yang deket sama para pecinta, maka kamu akan kenal rasa cinta. Cintai, deketi para pecinta. Itu sebabnya kenapa kita nih kalau belajar mesti kenalin gurunya. Jangan dengarkan ucapannya, ikuti jalannya, bukan. Akan tetapi cari dulu gurunya, dengerin ucapannya. Cari para pecinta, deketi para ulama, deketi orang-orang yang hatinya cinta kepada Nabi Muhammad. Mereka adalah jalanmu menuju Nabi Muhammad. Yuk,
biar nanti kita kalau mati nggak mati kecuali bawa cinta. Sebab orang yang cinta seperti yang tadi saya sampaikan, walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Untuk para pecinta, kelak akan diganjar Allah dengan bersama, dengan jumpa dan bersama. Yang bersama dengan Nabi Muhammad, Allah berkata tentang mereka, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Ada cahaya di samping kanan mereka, ada cahaya di hadapan mereka. Di saat yang lain sedang ketakutan urusan hisab, di saat yang lain sedang takutan urusan azab, yang bersama dengan Nabi Muhammad malah justru berbangga dengan cahaya di samping kanan dan di hadapan mereka. Bahkan mereka masih juga berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, tambahkanlah cahaya untuk di samping kiri dan di belakang kami ya Allah. Tanggung nih ya Allah, cahayanya kurang banyak nih ya Allah, kurang terang kami ya Allah. Yang lain lagi panikan, terhisap gimana, teradab gimana. Mereka malah, ya Allah tanggung nih cahayanya kurang ya Allah. Aksesoris yang mereka pikirin. Keren banget. Yang mereka pikirin adalah estetika. Di akhirat nih kayaknya kurang estetik nih cahaya, depan sama kanan doang nih nanggung. Di saat yang lain, selamat enggak, selamat enggak, selamat enggak, takut setengah mati, kepikiran sama dosa, kepikiran sama nanti gimana nih di saat dihisab, diperhitungkan. Yang bersama dengan Nabi Muhammad memikirkan tentang estetika. Keren banget ya tuh. Ya Allah, tanggung cahayanya kanan doang sama samping sama depan ya Allah. Gimana kalau samping kiri sama belakang juga nih Allah, biar tambah terang kita, biar estetik gitu ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, biar selamat semua kita. Amin. Biar mulia semua kita. Amin. Biar di akhirat membersamai Nabi Muhammad. Maka jalannya adalah lewat jalan cinta. Ustazah, kalau cinta tapi ngerjain dosa gimana Ustazah? Cintamu akan memandumu untuk meninggalkan dosa. Cintamu akan memandumu meninggalkan dosa. Ustazah, kalau cinta doang tapi akhlak kita berantakan gimana Ustazah? Cintamu akan memandumu untuk berakhlak mulia. Cinta dulu, cobain. Pelajari Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, jangan berani mati sebelum membawa cinta kepada baginda Nabi. Insya PR dalam kehidupan adik-adik santri, ibu-ibu, kakak-kakak, nenek-nenek, ya semua PR-mu di sisa hidupmu, belajar mencintai Nabi Muhammad. Betapa kematian sesuatu yang pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Kata Allah, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu. Kamu sembah Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan kita nih diminta buat nyembah Allah? Sampai kapan kita diminta buat ibadah? Kata Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang sesuatu yang pasti. Apa yang pasti? Ayil maut. Yang dimaksudkan dengan suatu yang pasti itu adalah mati. Karenanya siapapun kamu di atas muka bumi ini
harus belajar berusaha buat jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang hidup gak ada yang pasti, teman-teman. Gak ada yang pasti buat orang yang hidup. Ada yang mulai dari kecil sakit terus ada. Gak ada yang pasti hidup itu. Yang pasti ketika seseorang hidup hanya satu, namanya mati. Kalau kamu diberi kehidupan, maka satu waktu nanti kehidupan tersebut akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang hidup di dunia, begitu kamu diberi kehidupannya, udah pasti kamu akan berjumpa dengan kematian. Enggak ada yang pasti dalam hidup selain mati. Nah, kalau emang yang pasti itu mati, ngapain sisa hidup nggak dipakai buat berbekal menuju sesuatu yang pasti? Ngapain bekalannya untuk sesuatu yang nggak pasti? Misalnya nih, kamu umur tamat SMA, umur 15. Kalau kamu berpikir bahwa saya umur segini berarti udah deket lagi mau nikah, bekalan menuju nikah. Misalnya, apa yang kamu kerjakan? Hidung kurang mancung, mancungin alis kurang nyelirit, kurang bulan sabit, kamu sabitin alis kamu. Bibir sekarang ini musim orang suka bibir lebar-lebar. Ya udah dah, saya tambahin biar agak turun bibirnya, biar doer bibirnya. Kalau kamu berpikir bahwa kamu akan menuju kepada kematian, kalau kamu berpikir kamu akan menuju kepada pernikahan, kamu kemudian berbekal menuju ke arah sana. Tapi kan sebenarnya nikahnya emang udah pasti? Belum pasti nikahnya. Betul? Orang hidup gak pasti nikah, teman-teman. Berarti kalau kayak gitu gimana nih caranya nih? Gimana cara kita menjadikan hidup kita bermakna? Takutnya udah siap-siap, tahu-tahu nggak dapet, iya kan? Kan sia-sia. Kalau gitu yang pasti aja, kamu hidup biar bermakna. Pastikan hidupmu adalah saatmu berbekal menuju kepada kematian. Saya tuh waktu SD kabarnya pinter. Mungkin ada guru-guru saya di sini. Selamat pagi Bu Guru. Kabarnya dulu pinter waktu saya sekolah. Saudaraku sekalian saya muliakan, tapi saya dulu selalu punya pikiran bahwa bisa jadi umur saya nggak panjang. Walaupun ternyata itu tidak terbukti ya. Sampai dengan sekarang saya masih ada di atas muka bumi ini, udah panjang hidup saya. Dulu itu saya selalu berpikir bahwa bisa saja umur saya nggak panjang. Saya SD, itu saya punya temen sekolah siang, sekolah madrasah, namanya Madrasah Al-Wasliyah. Saya punya temen meninggal dunia, masih seumuran saya gitu kurang lebih. Sejak saat itu saya kayak selalu berpikir bahwa bisa jadi umur saya nggak panjang, bisa saja saya juga meninggal dunia gitu.
Akhirnya saya suka berpikir bahwa apa yang harus saya lakukan untuk menjadikan yang saya kerja akan bermanfaat kalau umur saya pendek. Akhirnya saya jadi mikir, kalau saya jadi dokter, umurnya harus panjang loh dokter itu, karena sekolahnya lama. SMP, SMA, kan saya ceritanya SD, SMP, SMA, kuliah. Kuliahnya S1, habis itu S2, habis itu ST katanya. Buat jadi dokter spesialis itu kan mesti banyak sekolahnya. Apalagi kalau mau spesialis yang spesialis lagi gitu, buat jadi dokter yang bagus. Artinya sekolahnya tuh panjang. Baru bisa jadi dokter yang hebat, dokter yang mumpuni di atas usia 30-an tahun, bahkan mungkin 40-an tahun. Habisnya itu dia praktek mengamalkan ilmunya. Berapa lama? Sampai ketika datang ajal menjemputnya. Manfaatnya ilmunya itu berapa lama untuk bisa dipraktekkan bermanfaat buat umat manusia gitu? Sampai dengan berapa lama? Sebentar aja berarti. Kita aja kalau udah dirawat sama dokter yang terlalu tua rada was-was. Betul nggak? Dokternya mau nulis resep, ambil kacamata dulu gitu kan, terus nulisnya agak tangannya gemeteran. Takut kita ini kalau misalnya dia ngelihatnya salah-salah gitu kan, atau dia mau nyuntik tangannya udah gemeteran, waduh udah kayaknya rada gimana gitu. Tapi kita sama dokter muda juga kita ragu-ragu. Betul gak? Coba tuh, betapa ternyata mau jadi dokter aja itu umurnya cuman dari sekitar 40 sampai ke 50 atau 60 tahun dah gitu. Cuman segitu doang. Sisanya udah enggak tuh, udah enggak maksimal. Saudaraku sekalian saya muliakan, saya jadi mikir gitu, wah kalau gitu nggak usah jadi dokter deh, takutnya umur 30-an tahun saya meninggal, saya nggak bekalan apa-apa nih. Apa ilmu, apa hal yang bisa membuat saya bisa nggak nyesel kalau saya mati muda? Itu yang saya pikirkan lagi zaman saya SD. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk saya akan belajar di pondok pesantren. Biar saya kenal sama agama Allah, biar saya ngerti caranya jadi hamba Allah, biar saya kenal sama baginda pemimpin agama saya, baginda Nabi besar Muhammad. Biar saya bisa dekat dengannya, hingga semoga begitu saya meninggal dunia, saya dapat berjumpa dan bertemu dengannya. Itu harapan saya. Akhirnya saya belajar di pondok-pondok pesantren, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Saudaraku sekalian, saya muliakan, alhamdulillah. Saya rasakan ilmu saya udah bermanfaat dari sejak usia 20 tahun. Saya udah mulai mengajar dari usia 20 tahun. Dan saya mengajarnya dalam bahasa Arab di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Saudaraku sekalian saya muliakan, pada akhirnya kehidupan mengajarkan kita bahwa jangan mau memperjuangkan sesuatu yang tidak kamu bawa mati. Begitu saya belajar lama, saya jadi ngerti bahwa ternyata bahkan bekalan menuju kematian itu bukan ilmu yang banyak, bukan. Akan tetapi hati yang tersambung dengan Allah pencipta
penciptanya. Ruh. Sebab khuliqatir ruhu lil abad. Ruh itu ketika diciptakan, ia diciptakan untuk selamanya. Ruh kamu ini teman-teman sekalian, ini yang akan kamu bawa mati. Hati kamu itu adalah ruh kamu, rasa kamu. Ini yang akan kamu bawa mati. Kalau badan ini nggak akan kamu bawa mati. Begitu kamu mati udah tuh, nggak ada lagi urusan sama badan. Badan kamu bisa dimakan merayap-rayap tanah dan habis. Bibir kamu yang selalu kamu lipstikin, wajah kamu yang selalu kamu bedakin, mata kamu yang selalu kamu celain, pakaiin celak, kuku-kuku kamu yang selalu kamu potong setiap kali ia memanjang, badan kamu yang selalu kamu rawat, kamu kasih makan, kamu bersihkan. Ini hanya akan menjadi makanan santapan rayap-rayap tanah. Ulat-ulat tanah nanti akan masuk ke lubang-lubang hidungmu. Ia akan masuk dalam seluruh anggota tubuhmu dan kamu habis. Makanya katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa yang kerjanya buat badannya, siapa yang hidupnya hanya mementingkan urusan tubuhnya, silakan cari pahalanya kepada rayap-rayap tanah. Silakan minta balasannya kepada rayap-rayap tanah. Ulat-ulat tanah, mereka yang senang banget, wih, mulus. Ih, badannya bagus. Enak banget nih kita makannya, katanya gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bukan untuk itu kamu diciptakan. Bukan untuk itu kamu diciptakan. Yang aslinya dari diri kamu adalah ruhmu. Yang sejatinya pada dirimu tidak akan terpisahkan adalah hatimu. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasad kullah, wa idza fasadat fasadal jasad kullah. Ketahuilah di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah, disebut hati. Jika bagus, bagus semuanya. Jika rusak, rusak semuanya. Ketahuilah segumpal darah tersebut adalah hati. Disitulah roh ditiupkan. Disitulah roh sejatinya berada. Meskipun mengalir sampai ke seluruh tubuh kita. Roh itu dihembuskan saat janin. Badanmu itu berusia 4 bulan dalam rahim ibu kamu. Ditiupkan lewat ubun-ubun. Makanya Bu, ketika Allah menciptakan batok kepala kita, itu semuanya udah full kecuali ada satu lubang kecil di ubun-ubun. Makanya kalau anak bayi ubun-ubunnya masih lembut. Tulangnya belum keras karena asalnya memang bolong. Kenapa Allah bolongin? Buat niupnya ruh, ditiupkannya ruh saat usia 4 bulan tuh dari situ. Rohnya dimasukin, ditiupkan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Pusatnya ditaruh di jantung atau di hati, dia pusatnya tuh ditaruh di hati. Menyebar roh tersebut sampai ke ujung-ujung jari. Itu roh. Kalau datang kematian, dicabut lagi dari ubun-ubun. Malaikat pencabut nyawa sama halnya dengan malaikat peniup ruh, itu memulai pekerjaannya dari ubun-ubun. Dinyabut nyawanya juga dari sini. Dicabut dari atas kan, yang duluan hilang yang kaki. Makanya orang kalau mati tuh kakinya duluan yang dingin. Yang lain masih hangat tapi kaki udah dingin, itu berarti sudah memulai
proses pencabutan nyawa. Sama kayak ada prosesnya bayi ketika keluar, makanya ada istilah pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3 tuh. Sama halnya juga dengan peniupan ruh. Ruh juga begitu. Ketika ditiupkan dan ketika dicabut itu juga seperti itu. Ada masa-masa berhentinya, namanya sakarat. Namanya sekarat. Ala inna lil mauti sakarat, kata Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, kematian ada sekaratnya. Kematian ada hentakan-hentakannya, enggak sekaligus. Kematian ada tahapan-tahapannya. Ditarik sampai ke lutut. Jadi yang dingin duluan, yang gak ada ruhnya duluan kakinya. Tarik lagi sampai ke pusar. Pusar kita nih. Tarik lagi sampai ke ulu hati. Banyak orang yang kalau orang tersebut dimurka Allah SWT, malaikat maut mencabut nyawanya dengan main-main. Dimain-mainin rohnya, padahal sakitnya setengah mati. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la darba bisayf 30 darbah ahab ilayya min sakrah min sakaratil maut. Badan saya dicacah-cacah pedang 30 kali cacahan pedang lebih saya sukai daripada 1 sakaratul maut. Sakit setengah mati. Buat orang yang suka main-main dalam hidupnya, ada banyak di antara mereka yang ketika ajal datang menjemputnya, malaikat maut memain-mainkan saat pencabutan nyawa. Sakitnya luar biasa. Tapi ada banyak juga hamba-hamba Allah yang hidupnya santun, yang hidupnya berakhlak pada Allah, nggak pernah main-main dalam hidupnya. Allah pun memudahkan saatnya sakaratul maut. Kayak doa orang-orang tua kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Ya Allah, ringankan saatnya sakaratul maut. Dia nggak bilang, ya Allah jangan ada sakaratnya dong buat kematian saya. Nggak bisa gitu. Atau ya Allah jangan kasih saya sakit saat sakaratul maut. Nggak bisa gitu juga. Karena memang sakaratul maut itu sakit. Memang pasti sakit. Jadi yang diminta adalah Allahumma khaffif alaina fi sakaratul maut. Ya Allah ringankan sakitnya sakaratul maut. Apa yang bisa meringankan? Maksudnya ringannya tuh gara-gara apa? Kalau kamu tanya sama saya, Ustazah, ringannya sakaratul maut tuh gara-gara apa? Saudaraku sekalian, sesuatu itu sakit bisa jadi ringan itu karena 2 hal. 1, karena memang sakitnya itu levelnya jadi ringan. Kan begitu? Sakit kan ada level-levelnya. Memang Allah jadikan sakitnya itu ringan, jadi berkurang sakitnya. Itu banyak yang seperti itu, sehingga sakaratul mautnya kayak nggak sakarat gitu, karena sama sekali nggak kesakitan. Ada yang begitu, memang diringankan sama Allah SWT. Level sakitnya memang diturunkan oleh Allah SWT, semacam itu. Atau yang kedua, Allah alihkan fokusnya sehingga dia jadi kayak nggak berasa sakaratul maut, karena Allah memalingkan fokusnya bukan kepada sakitnya, tapi kepada sesuatu yang lain. Apa? Allah palingkannya dengan apa? Yang paling indahnya, yang paling enaknya
adalah dengan dihadirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat sakaratul maut tersebut. Sakit, tapi enggak jadi terasa sakitnya sebab ia bisa lihat Nabi Muhammad. Sebab dihadirkan Nabi Muhammad untuknya. Sakit, tapi yang enggak terasa. Gimana coba? Gimana sakitnya mau terasa kalau kamu bisa ketemu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad misalnya berkata kepadamu, selamat datang wahai umatku. Ya udah nggak ada lagi rasa sakitnya teman-teman. Udah jadi indah semuanya. Banyak yang begitu juga. Kekasih berjumpa dengan kekasihnya di saat sakaratul maut. Banyak. Kita ustazah gak tahu deh. Minta aja. Doa aja. Walaupun gak pantas. Biar gak nyesel. Betul gak? Betul gak? Mau doa tapi rasanya kayak gak pantas gitu ustazah. Orang kayak saya kematiannya dijemput sama Nabi Muhammad. Emang gak pantas. Yang kayak kamu ngomongin orang. Yang kayak kamu kalau sholat berantakan. Betul? Ngarepin kematiannya dijemput sama Nabi Muhammad. Siapa kamu? Betul gak? Sama. Saya juga berpikir hal yang sama denganmu. Siapa saya? Sampai saya berharap kematian saya dijemput sama Nabi Muhammad. Tidak ada di antara kita yang pantas. Gak ada di antara kita yang layak. Gak ada. Gak ada. Tidak saya, tidak kamu, sama. Sama. Tapi kita tetap berdoa, kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali-kali aja doa kita diijabah. Ya, siapa tahu ya kan? Siapa tahu. Soalnya takut kalau nggak minta nyesel. Sebab Nabi Muhammad itu dermawan. Sebab Nabi Muhammad itu dermawan. Kadang-kadang orang kalau dermawan tuh kita nggak bisa kira. Tahu-tahu memberi lebih dari yang kita minta. Itu sakaratul maut. Nanti habis cabut tuh dari pusar sampai ke dada. Dada, hati, itu teman-teman pusatnya. Allati tattali'u alal afidah. Sampai ketika roh tersebut nyampe di afidah, nyampe di dada, tempatnya hati kita itu, pusatnya. Makanya orang kalau ngerasa sakit hati pasti pegang dadanya gitu. Nggak ada yang pegang kepala, sakit hati saya, nggak ada. Apalagi pegang kaki, sakit hati saya, nggak ada. Pasti bilang sakit hati saya gitu, yang dipegang dada. Karena memang tempatnya ruh, pusatnya itu adanya di situ. Hati kita. Itu sakaratul maut paling sakitnya tuh di situ, karena sumbernya tuh di situ. Baru kemudian dicabut lagi sampai ke ghargharah, sampai ke leher. Kau udah nyampe di ghargharah, hakikat kamu akan ditampakkan. Saat itulah kamu dibukakan langit, bisa lihat tempat balik kamu tuh surga atau neraka. Dan itu bisa terjadi tahun depan, dan itu bisa terjadi bulan depan untukmu atau untukku. Itu bisa jadi di waktu yang masih sisa panjang, bisa jadi juga
sudah tinggal sedikit lagi waktumu untuk merasakan apa yang disebut dengan sakaratul maut ini. Semuanya pasti ngalamin, semuanya nggak ada yang bisa lari. Saat ghargharah, saat nyawa udah sampai di tenggorokan, dibukakan pintu demi pintu, kata Nabi Muhammad. Ketika Nabi bercerita kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Wahai Aisyah, siapa yang senang saat perjumpaannya dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Ya Rasulullah, walakinnana nakrahul maut. Bukannya semuanya takut memati, Rasul? Takut kan gak senang? Bukankah kita semuanya takut mati, Rasul? Kalau takut mati kan artinya kita gak senang. Kalau kita gak senang, Allah gak senang juga dong ketemu kita. Gak gitu Aisyah. Tapi nanti saat ghargharah, saat nyawa sudah di tenggorokan, Allah akan bukakan langit-langit dan Allah akan perlihatkan tempat kembali bagi roh seseorang. Rohnya itu baliknya kemana? Siapa yang ketika dibukakan langit-langit tahu tempat kembalinya adalah neraka, dia pun takut ketemu sama Allah, dia benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengannya, walaupun dia bunuh diri sekalipun. Dia bunuh diri nih, pengen mati kan orang bunuh diri, tapi begitu ruhnya sampai di tenggorokan, begitu dia lihat tempat kembalinya adalah neraka, dia pun takut, kepengen gak jadi bunuh diri. Dia pun pengen balik hidup lagi, karena dia lihat ternyata tempat kembalinya adalah neraka yang sangat menakutkan. Dia benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengannya. Sebaliknya, orang mukmin, orang yang tawadhu, orang yang hidupnya buat nyari Allah, walaupun sebenarnya takut, walaupun sebenarnya ngeri, tapi saat langit dibuka, dia diperlihatkan bahwa tempat kembalinya adalah surga. Dia pun rindu, dia pun ingin, dia pun cinta untuk berjumpa dengan Allah. Dia pun bahagia, dia sukacita berjumpa dengan Allah, Allah pun sukacita berjumpa dengannya. Allah pun suka untuk berjumpa dengannya. Nih, saat ghargharah ini Allah cerita dalam Al-Quran di surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Kata Allah, sampai ketika kematian datang kepada kalian, ketika roh sampai di tenggorokan, dia akan berkata, Rabbirji'un, balikin saya lagi ya Allah, balikin saya lagi ya Allah. Setahun,
Biarkan saya tinggal lagi di dunia setahun ya Allah. Nggak boleh sebulan ya Allah. Nggak boleh seminggu ya Allah. Minggu depan deh ya Allah, matinya minggu depan aja. Nggak boleh minggu depan, sehari ya Allah. Besok mati nggak apa-apa, jangan sekarang. Nggak boleh sejam ya Allah, sejam. Sejam lagi matinya ya Allah, balikin lagi ya Allah. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya akan segera bagi-bagi harta saya buat sedekah. Saya akan segera sholawatan kepada Nabi Muhammad. Saya bakal segera baca Al-Quran. Saya bakal segera sholat. Saya mau minta maaf sama orang-orang. Saya mau minta maaf sama orang-orang. Sisakan untuk waktu walaupun 1 jam. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan mengerjakan kebaikan yang selama ini saya tinggalkan. Apa jawab Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Enggak ada. Sekarang kalimatmu itu hanya jadi omong kosong belaka. Enggak ada ceritanya kamu dikabulkan. Waktunya sudah habis. Game over. End. Udah habis. Kamu nggak punya nyawa cadangan. Kamu nggak punya hidup simpanan. Kamu tidak sedang dalam masa percobaan. Begitu kamu masuk usia balik, semua sudah mulai tercatat untukmu. Tak ada lagi waktu untuk kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sekedar kalimat disampaikan begitu aja. Kamu minta balik, enggak ada ceritanya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekarang waktunya kamu hidup di alam barzakh sampai hari kiamat datang. Dah tuh, nggak bisa balik lagi. Makanya serem sama kematian teman-teman, karena dekat. Aqrab ghaib yuntadhar, kata Nabi Muhammad. Perkara gaib yang paling dekat sama kita kematian. Si ini meninggal, si itu meninggal, si itu meninggal, si itu meninggal. Semua meninggal. Maka sebagaimana kamu melihat satu hari ada jenazah diangkut, satu waktu jenazah kamu yang diangkut. Sebagaimana kamu lihat ada nama seseorang, kamu dengar nama seseorang diumumkan di masjid, satu waktu namamu yang akan diumumkan di masjid. Kamu lihat satu hari ada nama seseorang muncul dengan ucapan berbela-sungkawa, turut berduka cita. Yang ada di Instastory orang-orang, satu waktu nama kamu yang akan ditulis di situ. Sebagaimana ada broadcast di grup-grup WhatsApp yang menuliskan nama-nama orang dengan ucapan meninggal dunia. Satu waktu akan ada namamu yang ada di situ. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka cita atas meninggalnya Halimah binti Utsman dan Idrus. Akan ada waktunya. Semua akan ada waktunya. Semua akan ada gilirannya. Pasti tanpa terkecuali. Kamu
kamu akan datang giliranmu pasti tanpa terkecuali. Kamu bakal mati, Bu. Kamu akan mati, Dek. Kamu bakal mati, Nak. Pasti. Masalahnya tinggal, akankah Allah berkenan menerimamu? Saya tuh dulu suka liatin tulisan kalau ada orang meninggal dunia, semoga rohnya diterima di sisi Allah. Saya suka mikir gitu, ya masa ditolak? Ya diterima lah. Fakta membuktikan. Kita nggak pernah lihat ada orang habis meninggal dunia terus balik lagi. Lah, bukannya kamu seminggu yang lalu meninggal? Oh, nggak diterima. Pernah? Nggak pernah. Ya saya suka pikir gitu. Ya diterima lah. Masa mau ditolak? Orang meninggal mau meninggal gitu. Tapi sesudah saya belajar, itu waktu saya kecil mikirnya begitu. Sesudah saya belajar di pondok pesantren, belajar terus. Saya jadi paham betapa berartinya ucapan itu. Sebab kamu, saya, ketika meninggal dunia akan menjadi salah satu dari dua kelompok orang. Ada yang ruhnya diterima di sisi Allah dengan penuh keridhaan. Ada yang ruhnya diusir dari rahmatnya Allah, sebab Allah murka kepadanya. Kalau waktu hidup kayak gini nih, kamu lagi punya perlu, kamu datang ke rumah saudaramu, ditolak dari yang satu, bisa kamu datang ke tempat saudaramu yang lain. Anak kamu harus masuk rumah sakit, harus segera dioperasi, misalnya gitu. Harus ada DP yang harus kamu bayar, atau ada keperluan apapun misalnya. Kamu bisa datang ke tempat saudaramu, dia nggak bukain pintu, kamu bisa datang ke tempat yang lain. Dia nggak ngasih, kamu bisa datang ke tempat yang lain. Kamu misalnya mau bikin kopi, gulanya nggak ada, misalnya gitu, kamu bisa datang ke tempat saudara kamu, sebelah kamu, tetangga kamu, nggak dikasih, nggak dibukain pintu, atau dibilang nggak ada misalnya, bisa lagi ke tempat saudaranya, tempat sebelahnya. Orang hidup ini andai ditolak dari yang satu, kita masih punya pilihan tempat yang lain. Seapa-apanya masih ada pilihan tempat yang lain. Tapi kalau kamu meninggal dunia, kamu hanya akan menjadi wa inna ilaihi raji'un, hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pintu rahmatnya Allah tertutup darimu, kalau kamu diusir dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak berkenan menerimamu, kemana kiranya kamu akan pergi? Terusir dari pintu rahmatnya Allah, kamu mau kemana? Bu, Kak, Dek, Nak, saya sampaikan ini dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah mau main-main dalam hidupmu. Jangan main-main sama hidup. Sebab selama kamu hidup, kematian masih akan membayangi. Dan begitu datang kematian sementara Allah belum ridho kepadamu, sangat mungkin rohmu tidak diterima Allah, hingga Allah pun mengusirmu dari pintu rahmatnya, dan kamu dikembalikan kepada lembah kemurkaannya. Murka Allah SWT.
murka Allah SWT. Nggak enak. Kita tuh dibenci sama suami kita aja rasanya nggak enak. Kita dibenci sama saudara kita aja setengah mati, nggak enak rasanya. Bukan begitu? Bayangkan kalau kamu datang ke rumah Allah, kamu datang kepada Allah, sementara Allah mengusirmu dan tidak ridho kepadamu serta benci kepadamu, dan kamu nggak bisa balik lagi ke atas muka bumi ini. Kayak apa rasanya? Dalam keabadian kamu dimurka, dalam keabadian kamu dibenci, dalam keabadian kamu tersiksa. Nggak akan sabar, nggak akan sabar. Makanya sekarang nih di dunia kamu masih bisa sabar. Kalau lagi nggak enak sabar aja. Malam-malam ngantuk mau tahajud, yang sabar. Bangun tahajud, yang sabar. Biar nanti kamu nggak ketemu waktu di mana kamu tidak akan sabar menghadapinya. Kamu gak akan kuat ngadepinnya. Sekarang kamu kuat. Buat puasa kamu kuat. Buat baca Quran kamu kuat. Buat hadir majelis taklim kamu kuat. Buat baca maulid kamu kuat. Buat berbuat baik pada orang tua kamu kuat. Buat berbuat baik sama suami kamu kuat. Buat doain anak-anak kamu kuat. Buat ngurusin rumah kamu kuat. Buat ngerjain kebaikan-kebaikan kamu kuat. Maka kerjakan apa yang kamu kuat untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang kamu gak bakal kuat. Bertahanlah terus. Bertahanlah untuk tetap menjadi solehah. Yang sabar jadi solehah. Tetaplah jadi hamba Allah yang solehah. Gak kuat nih saya, enggak, kamu kuat. Kamu kuat. Saya gak kuat lagi Ustazah ngadepin suami kayak begitu. Kuat, kamu kuat. Saya gak kuat lagi Ustazah ngadepin orang tua saya nih Ustazah. Kuat, kamu kuat. Gak kuat lagi saya ngadepin anak-anak saya Ustazah. Kamu kuat, kamu kuat. Kamu kuat. Saya gak kuat puasa, kuat, kuat. Saya gak kuat tahajud, kuat, kuat. Saya gak kuat baca zikir habis duhur, habis subuh ke isyraq, kuat, kuat. Saya gak kuat baca ratib malam-malam hari, ngantuk saya, kuat, kuat. Kamu kuat ngerjain itu semua. Saya gak kuat Ustazah buat berbuat baik sama semua orang. Saya pengen marah aja semuanya. Enggak, kamu kuat, kamu kuat. Jangan marah-marah, jangan. Jangan marah-marah. Kamu kuat, teman-teman.